menjilat ya, yaitu adalah dengan berinisiatif. Inisiatif. Ya, jadi berinisiatif lebih gitu. Misalnya inisiatif lebih ini misalnya sebelum si bos melakukan sesuatu, kita sudah tawarkan bantuan terlebih dahulu atau tawarkan tenaga terlebih dahulu gitu. Iya, basically kita mempermudah dia. Mempermudah. Lebih mempermudah pekerjaan dia gitu. Yang ini tidak bisa ditawar-menawar ya. Tawar-menawar ya. Yaitu adalah basic pekerjaan dan tanggung jawab kalian itu harus selesai dengan output yang sangat baik dan konsisten. Oke. Itu fix. Ya, jadi pokoknya sebelum mulai jilat-jilat, penuhi dulu yang ini nih. Yang ini syarat utama. Ini tidak bisa ditawar-menawar. Ini adalah syarat utama ya. Halo guys, kembali lagi di podcast kita. Hari ini kita akan bahas mengenai satu topik yang sangat menarik nih menurut gua, yaitu apakah kita harus menjilat demi naik gaji atau naik jabatan. Di sini bersama Bro Dewa ya. Iya, dan mungkin ini menjadi topik yang sering dipikirkan mungkin ya oleh banyak kaum pekerja gitu ya. Bagaimana sih cara kita menyikapi di saat kita ingin naik jabatan? Apakah memang butuh menjilat atau nggak butuh gitu ya? Nah, kalau di dalam pikiran gue ya, menjilat itu kayak gimana ya bro? Kayak apa ya? Pagi-pagi bosnya datang langsung, halo pagi bos, nih saya bawain pasnya, Dibikinin kayak kopi gitu ya? Bikinan, sini bos saya bawain kopi. Atau kayak, kalau menurut lu menjilat itu harus sampai segitunya sih? Atau buat naik jabatan atau gimana? Oke, kayaknya sih kalau sampai begitu ya, sampai bikinin kopi dan lain-lain, terlalu obvious kali ya. Obvious, memang terlalu malah- obvious dan kayaknya cenderung lebay banget lah begitu. Malah counter malah mungkin kayak Malah, ini caper malah banget nih. iya, malah dilihat gimana gitu loh gitu kan. Jadi mungkin bukan dengan cara membawakan tasnya ataupun bikinin kopi ataupun bikinin teh untuk bos begitu ya. Kayaknya nggak sampai begitulah gitu. Tapi ada cara-cara yang memang selama ini gua perhatikan dan gua observasi, memang ada tips-tips tertentu lah mengenai hal itu. Untuk ya bisa meningkatkan kemungkinan nih. Tapi kalau menurut lu sendiri, kalau mau naik jabatan, harus gak sih menjilat? Atau bisa lurus-lurus aja naik jabatan? Ini tergantung ya. Tergantung. Ada orang yang memang mempercayai bahwa dengan menjilat ini akan mempermulus ataupun mempermudah jalannya. Tapi ada juga yang memang orang ini dia merasa ya dia nggak perlu menjilat, ya dia tinggal tunjukkan performanya aja. Toh kalau memang company menilai dia kinerjanya bagus dan konsisten, itu akan naik sendiri begitu. Jadi ini tergantung POV staff nih. Tapi ada dua kubu. Jadinya akan jadi ada dua kubu gitu loh. Kalau lu sendiri kubu yang mana bro? Kalau gue sendiri, gue kubu yang tidak menjilat. Karena gue paling nggak bisa ngejilat gitu. Oh kayak susah gitu. Nggak bisa. Bukan susah, nggak bisa. Memang saklek nggak bisa gitu. Saklek nggak bisa. Jadi gimana gue melihat leader ini ataupun gimana gue ngeliat bos ini tergantung seberapa respect gue ke dia gitu loh. Jadi bukan dibuat-buat lah. Bukan dibuat-buat seperti kayak oh ya gue mau baik-baikin dia atau apa. Enggak. Gue tipe yang tidak bisa ngejilat orang. Cuman kalau mungkin di sini konteks menjilatnya itu ya jangan mengada-ngada juga lah. Tapi kalau menurut gue gini loh bro, kita bukan nggak harus menjilat, cuma maksudnya bangun relasi dengan bos itu menurut gue penting banget kalau mau melancarkan jalan lah. Soalnya gini loh, kompetensi, misal ada kita kandidat nih mau naik jadi manajer, misalnya semua sudah ada 10 kandidat, semua performanya mirip-mirip, tapi ada satu orang yang paling dekat dengan bos. Maksudnya kalau kita jadi bos juga ya, kenapa nggak pilih yang ini yang bisa dipercaya? Kan bosnya lebih dekat, artinya apa? Lebih bisa dipercaya kan? Kalau emang kompetensinya mirip-mirip ya pasti ada kartu tambahan lah ini. Kayak ada bonus ya. Bonusnya lah gitu. Ada bonusnya ya gitu ya. Oke, nah dalam konteks ini mungkin kita akan atau gua akan share ya beberapa
tips ya ataupun trik lah ya ini ya, agar mungkin bagi kalian yang memang punya jiwa penjilat begitu ya, itu akan membantu kalian untuk lebih meloloskan. Ya. Ya well nggak apa-apa, well itu kan karena itu memang benar-benar terjadi dalam realita realita dunia pekerjaan gitu, memang memang terjadi. Ya, memang terjadi. Ya, cuman maksudnya menurut gue gini loh bro. Jadi bukan cuman artinya kalau kita menjilat bosnya lebih suka sama kita kan. Nah tapi dari sana aja kita bisa dapat, misalnya mungkin gini loh. Dengan kita lebih dekat dengan bosnya, bisa jadi kita diajak pergi meeting, misalnya meeting penting, misalnya kayak mau ketemu partner bisnis dari perusahaan lain, kita diajak jadinya seperti itu. Itu kan kalau kita seperti itu, kita punya kesempatan lebih banyak jadinya nggak sih bro? Iya, jadi punya kartu as lah. Iya, misalnya gini loh, yang lain nggak tahu kita mau ada, misalnya gini, perusahaan kita mau kerjasama dengan perusahaan B, detailnya seperti ini. Yang lain nggak tahu nih bro. Yang tahu kan sebenarnya cuma si bos. Cuman karena bos ngajak kita tahu nih. Jadi kita bisa nyuri start lah mungkin seperti itu. Ya, ada bonusnya lah. Ya, gitu. ada bonusnya lah. Ada bonusnya. Jadi menurut gua ya kalau misalnya bisa, ya boleh lah, boleh lah. Boleh ya? Boleh di-share tips-tips ini gitu. Coba lah. Oke, konteks jilat menjilat ya. Oke, berarti pertama di sini ya, tipsnya adalah yang ini tidak bisa ditawar-menawar ya. Tawar-menawar ya. Yaitu adalah basic pekerjaan dan tanggung jawab kalian itu harus selesai dengan output yang sangat baik dan konsisten. Oke. Itu fix. Ya, jadi pokoknya sebelum mulai jilat-jilat, penuhi dulu yang ini nih. Yang ini syarat utama. Ini tidak bisa ditawar-menawar. Ini adalah syarat utama, ya. Lalu yang kedua, nah ini baru masuk ke topik kita, yaitu menjilat ya. Yaitu adalah dengan berinisiatif. Inisiatif. Ya, jadi berinisiatif lebih gitu. Misalnya inisiatif lebih ini misalnya sebelum si bos melakukan sesuatu, kita sudah tawarkan bantuan terlebih dahulu atau tawarkan tenaga terlebih dahulu gitu. Misalnya, oh ya bos perlu dibantu untuk menyiapkan ini enggak? Soalnya nanti kan bapak ataupun ibu akan segera bergegas untuk menjalani meeting apa misalnya gitu kan. Okay, nah, data ini perlu saya siapkan sekarang enggak Pak atau gimana gitu. Nah, itu inisiatif. Maksudnya inisiatif di sini lebih ke jemput bola begitu ya. Jadi jangan tunggu diminta, tapi kita yang jemput bola dulu begitu. Oke. Ini gua rasa bagus banget. Jadi kita mematahkan pandangan kalau misalnya menjilat itu soal ya muji-muji doang. Tapi di sini lu lebih orientasi ke hasil malah kayak benefit ya, memberikan benefit ke bosnya gitu. Iya, basically kita mempermudah dia. Mempermudah. Lebih mempermudah pekerjaan dia gitu. Jadi ini kalian sih boleh menggunakan term jilat menjilat ya dalam konteks ini ya. Tapi dari POV gua kayaknya gua tidak menganggap ini sebuah proses jilat menjilat. Well, nanti akan gue jelasin lebih lanjut di belakang ya. Oke, itu kan poin kedua. Nah, poin ketiga, nah ini agak obvious nih ya. Kalian harus bisa feed the ego. Feed the ego. Jadi harus bisa kasih makan egonya bos kalian. Gitu. Itu harus bisa. In any way. Jadi misalkan seperti bos kalian sedang menginginkan apa ya, ataupun mengharuskan apa gitu ke staffnya ataupun ke bawahannya, itu kalian harus bisa fulfill that ego. Jadi egonya tuh dikasih makan gitu. Coba kasih contoh konkretnya bro, misalnya. Oke, misalkan dia mau sebuah dia mau hampers. Oke. Untuk bagi-bagi ke berbagai partner gitu ya. Di akhir tahun misalnya begitu. Nah, dia mau hampers ini tuh sangat spesifik. Nah, misalnya di Indonesia ini hanya ada satu vendor yang hanya dia yang bisa buat misalnya begitu. Dan itu jauh, bro, misalnya. Misalnya itu ada di
Medan lah, ya Medan. di Medan misalnya Apa, begitu, di gitu itu, kan. Jadi kamu cari keliling ya berbagai macam vendor, kamu nggak bisa ketemu vendor yang memang bisa membuat itu, sespesifik itu gitu. Nah, di sini ego dia bermain, ego si bos ini bermain, dia maunya itu ya itu, Terus nggak bisa yang lain. Jadi misalnya dalam kondisi seperti itu, mau tidak mau kalian harus kontak yang di Medan itu. Atau mungkin kalau perlu kalian harus visit ke Medan, ke vendornya, bicara dengan jelas maunya spek ini, seperti ini, besarnya seperti ini, tingginya berapa senti, apa dan lain-lain. Sejelas-jelas mungkin, sedetail-detail mungkin, sampai pada akhirnya bos kalian itu puas dengan hasilnya. Oke, Itu ego. Itu harus bisa feed the ego, harus bisa kasih makan egonya. Oke. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah kalian harus bisa menjaga, ya, menjaga image si bos ini ataupun menjaga image si leader ini. Menjaga image-nya bagaimana? Ya, misalkan lagi lunch dengan partner bisnis begitu ya. Lalu, nah di sana itu kalian jangan sampai malu-maluin gitu. Jangan sampai image si leader ini tuh jadi turun begitu ya. Mungkin kalian keceplosan begitu ya, atau mungkin nggak sengaja ngomong apa begitu ya. Ya mungkin bahasa gampangnya di sini adalah lebih ke Jangan malu-maluin aja lah. membagus-baguskan Oke, jadi kita harus leadernya ya, kamu. harus menaikkan value-nya dia, Iya. bukan jangan malah narik turun. Misalnya. Kalaupun tidak bisa menaikkan value-nya dia, paling tidak Jaga. dijaga image-nya. Maksudnya dijaga ini bersikap cenderung netral, tapi nggak malu-maluin, gitu loh. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah ketika kalian diajak, misalnya lunch bareng dengan partner bisnis, ya, ataupun ada meeting sore dengan company mana begitu, dan kebetulan diajak, ya, ini jangan pernah kalian tolak. Jangan pernah ditolak. Jangan pernah ditolak. Itu adalah kesempatan emas. Kesempatan emas. Kenapa kesempatan emas? Karena kalian sudah lebih dipercaya dibanding staff lain. Ya, itu bentuk kepercayaan dari si bos ya buat kita. Iya. Nah, jadi ketika diajak itu jangan pernah tolak. Nah, jadi kira-kira dari kelima tips ini yang menurut gue lebih realistis dan memiliki efek yang baik terhadap progres kalian jika memang ingin naik jabatan begitu ya. Nah, jadi kurang lebih 5 tips itu tuh. Kalau bro, lu coba spill deh. Kalau dari lu sendiri, lu udah melakukan kelima hal itu buat sampai posisi lu atau gimana sekarang? Oke. Ya. Tadi yang pertama gue sudah sebutkan adalah kinerja yang baik ya. Kinerja yang baik. Kinerja yang baik dan Lu harga mati konsisten lah. ya. Itu. Ini syarat utama, Ya. harga mati tidak bisa ditawar. Ini tentu gue lakukan gitu ya. Lalu dari kelima tadi, gue rasa yang tidak gue lakukan adalah part inisiatif dan part feed the ego. Oke. Jadi inisiatif dan feed the ego ini sama sekali tidak gue lakukan. Kenapa gue tidak lakukan? Karena menurut gue nggak perlu ya. Nggak perlu. Nggak perlu untuk versi gue. Oke. Karena Tergantung. itu bukan personality gue gitu. Itu bukan karakteristik gue gitu. Lalu yang kedua yang gue lakukan, menjaga image my boss. Oke, itu penting. Ataupun leader. Tapi dalam konteks ini, gue jujur aja ya bro ya, mungkin ini terdengar agak munafik begitu ya. Iya. Jujur aja gue tidak memiliki intentions apapun untuk naik jabatan. Oke. Jadi di saat gue menjaga image my boss, sebenarnya tujuan gue adalah untuk menjaga image company ini. Agar company ini tuh terlihat baik oleh klien, oleh company lain begitu ya. Tapi gue tidak pernah
punya intentions untuk menaikkan jabatan gue. Ya, jadi melakukan ini demi naik jabatan itu gue nggak pernah punya intention seperti itu. Dan yang ketiga dan yang terakhir ya yang gue lakukan adalah setiap kali my boss itu ajak untuk lunchtime ataupun ketemu partner bisnis, ketemu rekan kerja yang lain begitu ya, gue tidak pernah tolak dan gue selalu ikut. Ini pun juga bukan demi naik jabatan, bukan punya intention naik jabatan. Tujuan gue setiap kali diajak pergi itu ikut adalah agar gue bisa berkumpul di circle yang bagus. Ya. Agar gue bisa berkumpul di circle yang memang circle ini adalah petinggi-petinggi company, ya, owner-owner dari brand apa, dari company apa, begitu ya. Jadi di situ gue akan merasa gue akan banyak belajar nih dari circle ini gitu. Betul. Jadi tujuan gue melakukan yang tadi gue sebutkan 3 ya. Yang kedua dan ketiga ini tidak ada tujuan untuk naikin jabatan gue sendiri. Ataupun kayak memiliki intentions tertentu untuk menaikkan jabatan gue. Enggak. Tapi mungkin somehow my boss punya pemikiran lain gitu ya. Jadi mungkin ya gue lah yang ditunjuk. Dan ini sudah terjadi di dua company yang berbeda. Dan 2 company yang berbeda ini pun juga terjadi yang sama. Gue tidak pernah menjilat begitu ya, menjilat atasan ataupun menjilat my boss begitu ya, nggak pernah. Jadi memang betul-betul intentions gue bukan ke situ. Yang gue lakukan adalah gue hanya terlalu fokus dengan kerjaan gue sampai yang lain-lain itu cenderung nggak kepikiran gitu loh bro, cenderung tidak ke distract. Dan even mungkin di saat gue saking fokusnya bekerja, gue malah cenderung lebih lupa ke diri sendiri. Lupa ke diri sendiri maksudnya? Maksudnya lupa ke diri sendiri itu lupa memperhatikan diri sendiri gitu, karena kelamaan bekerja misalnya begitu. Nah malah cenderung seperti kayak merugikan diri gue sendiri gitu loh. Oke. Karena itu terlalu fokus lah. Jadi intinya kalau kalian tanya gue apakah gue menjilat demi jabatan ini, gue di 2 company yang berbeda, sampai ke posisi ini itu tidak ada jilat-menjilat. Mantap banget. Nggak ada menjilat-menjilat gitu. Ya, kalaupun ada yang gue lakukan tadi yang poin nomor 2 dan 3 itu, gue lakukan ya demi company gitu. Yang satu demi company, yang satu lagi demi agar gue bisa pengembangan diri, agar gue bisa dapat banyak ilmu nih dari para petinggi-petinggi company lain gitu ya, dari owner-owner brand apa gitu ya. Itu tujuan gue. Jadi bukan tujuan untuk menjilat lah begitu kurang lebih. Oke. Ya insight-nya menarik banget sih. Cuman dari tadi kan kita bahas mengenai cara menjilat yang benar sih bro. Cara itulah dekat dengan bos. Misalnya kita lakukan hal ini bro, itu pasti kan ada dampak-dampaknya dong. Kayak dampak dampak dari bos lihat kita melakukan ini apa, dampak dari teman rekan kerja juga lihat ini orang berusaha mendekat ke bos. Nanti dampaknya seperti apa ya coba bro? Oke, yang pernah gue lihat ya, tentunya yang seperti yang caper-caper ke bos itu banyak ya. Yang caper-caper ke bos itu banyak. Namun ini gue coba analisa dari POV bos ya, dari POV bos ya. Oke, pertama-tama dia akan lihat, dia akan happy, dia akan merasa terbantu. Misalnya dengan inisiatif yang tadi. Gitu. Kalau kita lakukan dengan benar lah, jangan norak, elegan. Itu dia akan merasa terbantu gitu. Dia akan pikir, ini anak rajin juga ya, gitu ya. Anak bagus ya. Iya, bagus nih, rajin juga. Itu impresi pertama ya, pertama. Tapi kalau ini dilakukan dengan sangat obvious ya, dan berkelanjutan terus menerus gitu, kayaknya terkesan dipaksakan begitu ya, maka si bos ini pun juga akan punya insight lain, akan punya informasi lain gitu, akan punya pendapat lain, akan punya penilaian lain. Pendapatnya apa atau penilaiannya apa? Misalnya setelah
kalian 3 bulan melakukan itu ya. Lalu si bos ini dalam hati bisa berpikir, wah ini anak kok begini amat ya gitu ya. Nah ini kira-kira punya tujuan apa nih gitu kan. Nah lalu kan dari obrolan itu kan sedikit banyak bos pasti kan bisa dong mancing-mancing begitu kan. Misalkan mancing-mancing dengan ada posisi tertentu yang ada kemungkinan dibuka lah atau bagaimana. Pokoknya bos punya caranya sendiri lah untuk mendeteksi itu gitu. Nah begitu confirm si bos ini tahu ya Memang ada udang di balik batu. memang gitu ada ya. udang di balik bakwan begitu ya. Ya si bos ini pada akhirnya nanti akan menentukan apakah memang dia adalah orang yang tepat ya untuk mengisi posisi tersebut gitu. Gitu. Jadi perlu dipahami ya. Tips-tips tadi itu bisa kalian lakukan dengan natural, dengan syarat senatural mungkin. Ya, jangan dipaksakan. Tapi gua rasa poin-poinnya juga sudah cukup oke sih. Maksudnya ya kan kompetensi dasar, misalnya tanggung jawab kelar semua, ya kan bagus. Inisiatif juga. Ya maksudnya ini guideline aja lah bro. Memang kan jangan ya yang fit the ego aja kali ya. Mungkin jangan terlalu dipaksakan kali ya. Fit the ego malah menurut gua kalau gua ada di posisi itu yang memang ingin naik jabatan, itu yang malah harus dipaksa. Malah harus digembar-gemborkan. Iya, malah harus dipaksa. Maksudnya Pokoknya ego si bos ini harus fulfill, harus terfulfill. terfulfill. Cuman, Jadi dengan harga mati itu. tapi nggak boleh terlalu obvious. Iya, Nggak boleh terlalu obvious. tidak perlu terlalu obvious. Jadi maksudnya effortnya boleh terlihat sangat baik, sangat niat begitu, tapi jangan sampai terkesan seperti kayak memaksakan kehendak si staff ini demi bosnya. Itu juga Dia merasa, akan kelihatan gitu, akan kelihatan gitu, pasti. akan kelihatan. Oke. Jadi itu kan kalau dari sisi si bos nih dengan si staffnya. Kalau misalnya dari sisi rekan kerja nih, dilihat nih orang gini amat dah gitu, kayak mencoba deketin si bos. Gimana menurut lu dampaknya? Jadi salah satu konsekuensi yang nantinya kalian akan dapatkan jika kalian sudah melakukan guidelines tadi tuh, tips-tips tadi tuh ya. Yang mana itu juga sudah terlihat nih oleh rekan-rekan kerja kalian. Ya, nantinya akan terpecah menjadi 2 kubu. 2 kubu. Ya, terpecah menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah yang ingin ngekor, bro. Ingin ngekor. Oh, maksudnya mereka mencoba mendekat ke bosnya, atau ngekor ke kita, atau ngekor nyoba deketin bosnya? Bukan ngekor ke bosnya. Apa? Dia akan ngekor ke rekan kerja ini yang ingin naik jabatan. Oh gitu. Kenapa? Karena begitu yang ini naik jabatan, pengen kalau dia ngekor, dia tuh jadi tangan kanannya gitu loh. Oke. Jadi tangan kanannya. Dia lihat potensial nih. Iya, jadi asistennya lah gitu. Jadi rekan kerja ini pasti ada yang mepet ke dia. Pasti ada yang merapat ke dia gitu. Nanti disupport. Sampai akhirnya nanti dia naik jabatan. Kayak parpol aja, bro. Iya, disupport. Dia ngekor. Dia ngikut gitu. Dia merapat gitu kan. Oke. Itu satu kubu. Ada lagi kubu satu lagi ya. Nah, ini yang akan mayoritas lebih banyak orangnya nih. Julid nih. Nah, ini kubu-kubu yang yang akan menyebarkan rumor, yang akan gosip-gosip, yang akan aduh si ini apaan sih? Iya, sampai begitu banget gini apalah ini ya. Ini akan menjadi obrolan yang cenderung lebih sensitif ya di lingkungan kerja ini ya. Tapi apakah itu wajar? Wajar. Ya kenapa? Karena itu kalian melakukan sesuatu yang tadinya kalian nggak lakukan. Kalian melakukan sesuatu yang tidak biasa kalian lakukan. Lalu tiba-tiba sekarang kalian lakukan itu gitu loh. Nah, itu kan jelas terlihat beda kan oleh rekan-rekan kerja lainnya gitu kan. Nah, otomatis kan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang kontra juga, ada yang merasa apaan sih, ada yang merasa lebay begitu atau gimana gitu kan. Nah, jadi itu adalah konsekuensi yang kalian harus terima jika memang kalian ada di posisi itu dan sedang melakukan 5 guideline study gitu. Itu konsekuensi yang memang harus diterima sih. Cuman kalau menurut gua yang iri yang julid-julid itu sih iri tanda tak mampu, bro.
Artinya maksudnya kalau mereka udah pada gosip kan artinya mereka lihat lu memang deket sama bos gitu Iya, loh. iya. Kayak kalau misalnya lu malah bosnya gak suka sama lu kan ya diketawain. Cuman kalau sampai digosip-gosipin gitu kan artinya sudah lumayan berhasil nih gitu. Iya, Artinya iya. ya lu syukuri aja lah. Ya, iri tanda Tanda tak mampu ini gue setuju ya dalam konteks ini ya. Iya. Artinya rekan-rekan yang lain itu yang julid-julid itu mereka ya sebenarnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menyalip si orang ini. Heeh. Nggak bisa menyalip si orang ini dan mereka tahu dengan jelas bahwa si orang ini sudah one step ahead Iya, iya. dibanding mereka gitu. Jadi ya mereka hanya melampiaskan ketidaksukaannya atau keiriannya mereka terhadap si staff ini gitu ya. Jadi ya lagi-lagi konsekuensi yang memang harus diterima ya gitu. Habis gimana? Kalau memang kalian punya niatan itu dan memang guidelines tadi dilakukan semua kan itu pasti kelihatan banget kan? Ya, dan menurut gua masih etis aja gitu loh. Guidelines-nya bukan kayak Ya, bukan yang tiap hari bikinin kopi kan Iya, selama iya, masih iya, masih ada OB ya kan? kayak ya kalau bikinin kan? kopi itu jangan lah, Iya nggak kan? banget gitu ya. Ya kan? Terus apa sedangkan OB ada gitu kan. Iya, Tapi iya, tiap iya. pagi dia bikinin kopi, anterin ke ruangan si bosnya ya kan. Nah, itu kan baru Itu memang agak-agak ya. Iya kan? Itu Atau baru. mungkin merubah penampilannya. Ada bro yang Oh, begitu. ya, yang itu. Merubah penampilannya menjadi lebih menarik lah Ya, gitu kalau ya. itu lewat jalur lain sih bro. Itu sih mau naik pangkat pakai jalur lain bro. Ya belum tentu juga sih. Belum. Maksudnya mau jadi istri itu bro. Udah. Enggak. Itu belum tentu, Oh, belum tentu. Oh, Belum iya, tentu. udah. Itu belum tentu. Masih ada yang lebih, maksudnya dia merubah diri menjadi yang lebih menarik. Ada yang memang masih jalur normal. Masih jalur normal ini dia dia berusaha lebih memantaskan diri. Mantaskan secara penampilan atau Iya, penampilan? secara penampilan. Misalnya jabatan yang dia inginkan atau yang dia incar adalah manajer ataupun supervisor misalnya begitu kan. Nah tentu kan kalau ingin terlihat lebih profesional, ya lebih baik, tentu kan dia harus merubah penampilannya. Tidak harus yang heboh ya, tapi paling tidak ya lebih rapi atau lebih formal begitu kan. Nah itu yang memang jalur normal. Jalur normal. Ada yang jalur selatan gitu ya. Jalur Jalur selatan itu dia merubah penampilannya agar lebih menarik ya demi tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Dan ya itu ya pernah Ya ini kalau bosnya cowok gimana bro? Bisa cowok dia harus merubah penampilannya juga gitu. Ya bisa aja sih. Bisa aja sih, Ya, bisa bisa aja. aja. Misalnya mungkin yang tadinya hari-harinya hanya ini misalnya hari-harinya ya hanya kemeja aja begitu kan. Lalu pada saat ingin lebih serius untuk mengejar jabatan ini, dia pakai blazer gitu. mungkin dia dengan pakai blazer ataupun dia mengganti setiap pakaian kerjanya semuanya dengan batik yang branded misalnya, setiap hari batik terus misalnya gitu. Nah itu kan juga satu perubahan yang positif ya, begitu ya. Maksudnya lebih rapi, lebih terkesan lebih ya mungkin lebih Indonesia begitu ya. lebih- Itu memiliki impresi yang baik lah melakukan hal itu gitu. Jadi itu pun juga menjadi mungkin tips tambahan ya, tapi ya itu balik lagi terserah kalian ya, mau melakukan itu atau enggak ya itu terserah kalian gitu. Oke. Cuman kalau dari pengalaman lu nih sebagai HR kan lu udah lama ya. Kalau staff-staff yang naik jabatan itu lebih banyak yang menjilat atau yang lurus-lurus aja? Dari ya pengalaman lu aja lah misalnya. Oke, selama yang pernah gue alami ya, atau yang pernah gue lihat begitu ya, memang ada segelintir yang dia cenderung menjilat atasannya atau mungkin lebih ke mendekati leadernya ini
secara personal begitu ya. Itu memang ada ya. Tapi mungkin yang tidak pakai jalur menjilat ini, sepengalaman gua porsinya lebih banyak. Porsinya lebih banyak, tetap ujung-ujungnya dari performa. Iya. Jadi mungkin kira-kira perbandingannya adalah yang menjilat ini mungkin ya 30%, lalu yang tidak menjilat ini 70% gitu, yang Oke. yang pakai jalur performa lah 70%. Jadi memang lebih banyak yang tidak menjilat begitu ya, tapi itu tentunya juga harus performanya harus Iya, iya, performa harga mati kembali ya itu lagi. harga mati begitu ya. Selain baik, yang lebih susah adalah konsisten, bro. Mau konsisten selama 2 tahun gitu, atau konsisten selama 1,5 tahun itu, Ya, nggak pernah buat kesalahan dan ya sebagainya, itu sulit ya, sulit. Iya. Jujur aja sulit untuk dijaga begitu ya. Nah, tapi ya sepengalaman gua 70% ini yang dari jalur performa, begitu. Oke, oke. Tapi buat teman-teman yang ambisius, misalnya yang pengen memaksimalkan chance-nya ya, Mm-mm. kembali lagi ya tidak ada salahnya lah bangun relasi ya. Iya, dan ini kan memang terbagi juga menjadi 2 kubu ya. Memang ada yang dia tidak memiliki ambisi tertentu gitu ya untuk naik jabatan. Jadi ya dia kerja ya dia sudah merasa cukup, dia sudah merasa puas, ya sudah kerja lurus-lurus aja, dia tidak pernah menginginkan jabatan lain begitu ya. Itu ada ya. Grup itu ada. Ya, dia Lalu- fokus aja ya, kayak ya udah saya kerja sebaik-baiknya aja. Iya, tanggung jawab dia lakukan dengan baik gitu kan. Lalu ada lagi satu grup yang memang cenderung lebih ambisius begitu ya. Nah, setelah memiliki ambisi yang lumayan tinggi ini, ya tentunya dia akan sedikit banyak akan memikirkan strategi ya. Strategi ini kira-kira bagaimana caranya agar bisa membantu ataupun memaksimalkan lah. lebih mudah meloloskan dirinya ke jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Ya. Which sebenarnya nggak ada yang salah Ada yang sih salah. ya. Kalau ya. dengan cara yang etis. Ya, tadi- dengan tadi- cara yang tadi- tadi etis, yang dengan di-share. cara yang baik, dengan cara yang elegan begitu ya, itu sih nggak ada masalah ya. Ya, menurut Nggak ada gua. masalah ya. Even mungkin dengan kita lihat agak sedikit tidak apple to apple, tapi ini bisa dijadikan sebuah contoh ataupun analogi lain ya. Ya kita lihat juga bahwa di setiap negara ya pejabat-pejabat kita gitu, itu juga pastikan akan menjalin hubungan yang baik gitu ya dengan pejabat luar negeri, dengan pimpinan luar negeri gitu ya. Ya, pasti Itu ya. kan pasti dijaga hubungannya dengan baik begitu ya. Bukan dalam arti harus menjilat, enggak ya, tapi kan mungkin ya dengan servisnya yang baik gitu kan, dengan penyambutannya juga yang baik begitu kan. Nah, mungkin ini adalah satu contoh ataupun analogi yang bisa kita compare dengan topik kita hari ini, walaupun tidak 100% apple to apple ya, karena itu kan hubungan diplomatik antar negara Tapi gitu kan. menurut gue oke banget gitu. Kayak misalnya tadi, ya kan negara kan banyak lah ya. Tapi misalnya kalau dia sudah kenal dengan orang ini kan minimal ada ya kayak dia ingat aja lah gitu, daripada misalnya dia cuma lihat nama random, cuma ada misalnya 100 nama random, dia nggak kenal sama sekali, itu kan lewat aja. Iya. Misalnya tiba-tiba dia lihat nama lu, dia ingat nama lu, Ya, setuju. itu udah Setuju. poin plus banget. Ya, misalnya. setuju. Kenapa? Karena ada psikologi di balik ini. Familiar Ya. gitu ya. Psikologinya adalah semakin sering ya kalian bertemu ataupun bertatap muka dengan bos kalian ataupun dengan leader kalian, ya, semakin besar persentase ataupun porsi dari memori si bos ini yang mengingat kalian. Betul. Itu. Nah, itu memang psikologinya seperti itu, dan memang ada datanya, Bro. Dan memang ada penelitiannya Iya, gitu loh. penelitiannya. Jadi semakin sering bertemu ini otomatis kan ya bondingnya semakin baik ya. Chemistry komunikasinya semakin nyambung gitu kan. Makin mengenal satu sama lain. Kalian lebih mengenal personality bosnya kalian, bos kalian lebih mengenal
karakteristiknya kalian, begitu kan. Nah ini kan poin plus. Membangun trust lah bro. Trust Iya, lah. ini kan poin plus gitu loh. Iya. Jadi memang sih kebanyakan juga performa ini kan memang sudah harga mati gitu ya. Tapi jika memang kalian bisa mendapatkan kepercayaan tersebut ataupun bisa menjalin bonding tersebut dengan baik, itu seperti kalian ya ibaratnya main kartu ataupun blackjack ya, kalian dapat queen dan as Iya, begitu ya. benar. Itu sudah kartu asnya kalian lah. Iya, dapat kartu Gitu. as lah. benar. Dapat kartu as. Tapi kan harus sama, bagus tuh. Kayak blackjack kan lu harus pasangin as sama queen gitu. Iya. Jangan misalnya lu udah pegang kartu as, pegangnya misalnya 2 gitu, tapi Iya. kan gak dapet apa gitu. Iya, Gak jadi apa iya, jadinya. iya. Bagus. Ya, itu memang Heeh. saling melengkapi Melengkapi. lah Ah, ya. benar, Itu saling benar. melengkapi ya. Benar. Tidak bukan berarti bahwa tips-tips tadi itu tidak berfungsi. Ada fungsinya. Ada pasti. fungsinya ya. Tapi jelas gua rasa mayoritas bos tidak akan seceroboh itu ya, Ya, untuk memilih ataupun untuk ingin ya. mengangkat posisi staffnya gitu ya. Dia tentu juga pasti akan lihat data dong ya. Pasti. Lihat data, maksudnya apakah memang si staff ini memang kinerjanya bagus, apakah konsisten gitu, nah apakah pernah bermasalah atau gimana, itu juga pasti dicek gitu. Dan itu udah kita bicarakan berulang-ulang kali, itu harga mati. Itu Pasti, yang pasti. yang minimal itu bare minimum yang kalian harus bisa lakukan. Kinerja yang baik dan konsisten, harga mati gitu. Oke, jadi dari lu ada kata penutup lain mungkin soal ini mengenai jilat-menjilat? Ya, oke. Gimana ya? Mungkin kalau dari saran gue adalah ya mungkin kalian bisa fokus dulu ke pekerjaan kalian, ke tanggung jawab kalian ya. Pastikan output dari pekerjaan kalian ini mendapatkan output yang terbaik. Kalaupun tidak yang terbaik, bisa baik, tapi usahakan selalu konsisten ya. Itu dulu gitu ya. Sebelum kalian memang punya niat ataupun punya pemikiran untuk naik jabatan. Lalu langkah keduanya adalah jika memang kalian merasa tips-tips tadi ini perlu begitu ya, nah boleh jalin relasi yang lebih baik dengan lingkungan-lingkungan kerja di tempat kalian bekerja. Jalin hubungan yang lebih baik contohnya seperti apa? Oh ya, lebih mengenal leader kalian gitu ya, mungkin lebih banyak ngobrol dengan mungkin pimpinan divisi lain begitu ya, hanya ngobrol apalah singkat ya begitu, ataupun ngobrol biasa begitu. Intinya kalian lebih banyak melakukan lobby lah ya, ataupun sounding lah ya kepada para leader-leader ini gitu ya. Otomatis kan begitu nanti one day nama kalian pop up gitu dari salah satu leader kalian, leader lainnya itu sudah sering ngobrol sama kalian, leader lainnya itu sudah tahu karakteristik kalian gitu. Nah, otomatis chance untuk mengisi posisi tersebut itu lebih besar ya. Jadi ini lobby-lobby seperti yang tadi gue bilang, pejabat-pejabat ya. Ya itu benar. dia sering melakukan lobby-lobby begitu ya. Ya, ini itu politik yang dilakukan oleh para petinggi negara, namun ini pun juga bisa dikatakan politik yang kalian bisa lakukan pada saat ingin mengincar suatu posisi yang lebih tinggi ya. Dan yang terakhir, step ketiga adalah lakukan semua itu dengan natural ataupun dengan cara yang elegan begitu ya. Jangan terkesan ataupun terlihat seperti kalian memaksakan sesuatu gitu ya. Jangan ya, itu malah bisa jadi red flag. Ya, malah jadi pedang bermata dua. Ya, malah jadi bisa bumerang ke diri kalian gitu ya. Ya, lakukan boleh, tapi lakukan dengan cara yang elegan dan berkelas begitu. Nah, jadi mudah-mudahan jika kalian sudah lakukan 3 step itu, ya mudah-mudahan kalian bisa segera naik jabatan begitu ya. Kita jadi doakan lah. ya kurang lebih begitu, Bro. Ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman, misalnya ada cerita menarik nih mengenai jilat-menjilat, atau ada teman, atau ada mungkin kalian sendiri pernah coba-coba nih trik-trik seperti tadi, coba ceritakan di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa belajar bareng dan kita bahas bareng di sana.
Ya, mungkin ada juga tips-tips yang tadi kita belum bahas Ya, ya. Kalian punya jangan-jangan tips-tips ada yang khusus lebih ataupun tips-tips yang lebih mantap Mantap begitu ya. ya. Boleh Boleh tolong di-share. share ke kita. Gue juga pengen belajar Iya, kayaknya. siapa tahu penasaran sih. Oke deh, kalau gitu terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya.